Nah, saya akan jelaskan, oke? Makanya penting bunda-bunda, untuk bunda-bunda itu share. Bunda-bunda share, saya minta tolong kepada bunda-bunda semua, share bunda-bunda. Ya, sebab apa? Kita bantu muslimah di luar sana, kita bantu saudara-saudara kita yang mereka itu belum paham, yang mereka itu masih mencari-cari, masih bingung di kala haidnya itu terputus-putus bagaimana. Saya minta tolong share bunda ya. Apabila ilmu ini sampai ke mereka, mereka membutuhkan, mereka jadi faham atas bagikannya bunda, Masya Allah. Itu akan jadi amalan jariah untuk bunda-bunda semua, yang pahalanya tidak akan putus meskipun sudah mati. Allahu Akbar. Siapa yang tidak mau pahala? Coba share dulu bunda. Baru 153 dari 700 orang yang ngaji. Coba bunda di share dulu, yang ngaji siang ini di share dulu. Oke? Nah, kita akan bahas sekarang untuk orang yang pertama kali, untuk orang yang first time, atau yang haidnya itu tidak teratur. Untuk orang yang pertama kali atau haidnya tidak teratur nih bunda-bunda, saya beri contoh lagi supaya apa bunda? Supaya bunda-bunda semua paham. Untuk yang haidnya tidak teratur, kadang bingung kalau haidnya terus menerus, mah enggak bingung. Tapi kalau bunda yang haidnya tidak teratur nih suka bingung ya. Sekarang nih bunda, sekarang kita jelaskan kembali. Yang belum 24 jam itu bukan haid, perlu diqadha. Kalau yang belum 24 jam diqadha salatnya ya Ustazah, betul. Kalau belum 24 jam darahnya wajib untuk diqadha ya. Kalau misalnya datang situasi seperti ini nih bunda, coba perhatikan kembali ya. 5 hari bunda datang darah, 5 hari kemudian suci, 5 hari kemudian datang darah lagi. Bunda saya tanya, yang mana yang dihukumi sebagai darah haid? A. 5 yang di awal, B. 5 ditambah 5 awal dan akhir, atau C ya, atau C semua dihukumi sebagai darah haid ya. Coba, semua dihukumi sebagai darah haid. Saya tanya nih 600 orang yang sedang ngaji, bunda-bunda apabila mengalami situasi seperti ini, 5 hari datang darah, kemudian 5 hari kemudian suci, 5 hari kemudian ternyata datang darah lagi. Bunda saya tanya, yang mana yang dihukumi sebagai darah haid? A, B, atau C? Banyak yang jawab B, banyak pula yang jawab C ya. Banyak yang jawab C. Yang betul yang mana Ustazah? Yang betul bunda-bunda adalah C. Semua dihukumi sebagai darah haid. Kenapa kok semua dihukumi sebagai darah haid padahal yang di tengah ini suci? Kenapa Ustazah? Kenapa semua dihukumi sebagai darah haid? Karena tempo suci yang di antara dua haid belum melewati maksimal haid, maka dihukumi ulama sebagai haid. Maka dihukumi sebagai haid. Namanya apa? Namanya itu naqo bunda-bunda. Naqo itu tempo suci di antara dua haid. Kalau belum melewati maksimum haid, maka semuanya dihukumi sebagai darah haid. Misal hari pertama sampai hari kelima bunda datang darah ya kan, bulan kemarin 7 hari, bulan ini datang situasinya seperti ini. Bunda kan baru pertama kali mengalami situasi seperti ini ya. Hari pertama sampai hari kelima haid ya, kemudian hari keenam itu bersih di sini. Hari ke-6 itu bersih, sedangkan bunda tidak tahu esok itu akan keluar darah atau tidak ada darah. Bunda tidak tahu hari setelah bersih itu keluar darah lagi. Bunda tidak tahu. Yang jelas hari ke-6 itu bersih. Bunda saya tanya, hari ke-6 ini bunda mandi atau bunda tunggu? Bunda mandi atau bunda tunggu? Sedangkan bunda tidak tahu hari esok itu keluar darah atau tidak ada darah. Coba bunda-bunda, tunggu atau bunda mandi? Bunda mandi atau bunda tunggu? Ada yang jawab tunggu. Wah, banyak juga yang jawab tunggu nih. Coba bunda-bunda, padahal bunda hari ke-6 ini sudah bersih, sudah tidak ada bekas darah. Bunda tidak tahu setelah 5 hari bersih keluar darah lagi. Bunda tidak tahu. Coba, ada pula yang jawab mandi nih. Tunggu atau mandi? Coba bunda-bunda. Yang betul bunda ya, yang betul adalah pergi mandi. Yang betul adalah pergi mandi bunda-bunda. Sebab apa pergi mandi?
ya, sebab kita itu tidak tahu hari esok keluar darah atau tidak ada darah. Ulama pun menghukumi sesuatu itu secara dohir. Ulama itu menghukumi secara dohir, ya. Kalau bunda hari ke-6 sudah bersih, maka secara dohir sudah bersih, maka bunda wajib untuk mandi, bunda wajib untuk sholat. Hari ke-6, 7, 8, 9, 10 bunda sholat, bunda puasa. Hari ke-11 sampai hari ke-15 ternyata keluar darah lagi, maka hari ke-11 ini bunda kembali tidak boleh sholat, kembali tidak boleh sholat. Lalu ustazah, bagaimana dengan ibadah saya? Bagaimana dengan ibadah saya, bunda-bunda? Coba ibadahnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Yang hari ke-6, 7, 8, 9, 10 ini bagaimana ibadahnya? Sedangkan saya tidak tahu hari ke-11 itu keluar darah lagi, saya tidak tahu ibadahnya bagaimana, sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah. Ibadahnya bagaimana, bunda-bunda? Kalau bunda-bunda tidak tahu yang mana hari ke-6, 7, 8, 9, 10 ini suci, hari ke-11 sampai 15 ternyata keluar darah lagi, sah atau tidak sah ibadahnya? Maka sholat dan puasa yang bunda lakukan tidak sah, bunda. Sholatnya tidak sah, bunda-bunda. Puasanya pun tidak sah. Namun puasa saja yang wajib untuk diqadha. Sebab apa sholat tidak perlu diqadha? Sebab ya ulama katakan yang 5 hari tempo suci di antara 2 haid dihukumi sebagai haid. Maka salat tidak perlu diqadha, ya. Puasa wajib untuk diqadha. Jelas bunda sampai sini? Bunda-bunda jelas sampai sini? Masya Allah, ya. Ustazah, kalau puasa Ramadan datang darah tapi belum 24 jam, itu puasanya diqadha apa enggak? Nanti kita akan jelaskan, oke? Jelas ya? Jelas ya? Yang belum jelas nanti kita akan bahas kembali. Ya, jelas. Sholat bunda di sini wajib untuk sholat bunda nih. Di sini di hari ke-5 ini bunda wajib sholat. Sampai hari ke-10 bunda wajib sholat. Sebab apa? Yang namanya manusia tidak tahu hari esok itu bakal keluar darah atau tidak ada darah. Seandainya bunda hari ke-5 ini tidak ada darahnya, seandainya hari ke-5 ini hari ke-11 sampai hari ke-15 ini tidak ada darahnya, ya. Seandainya tidak ada darahnya, maka bunda sudah suci di hari ke-6 sampai hari ke-15. Bunda itu tidak sholat, misalnya bunda sedang menunggu sampai 15 malam lamanya, bunda ternyata sampai 15 hari tidak keluar darah, bunda tidak sholat, maka bunda harus mengqadha dari hari ke-6 sampai hari ke-15. Masya Allah. Kalau tidak qadha bagaimana ustazah? Kalau tidak qadha bagaimana ustazah? Maka ya, kalau tidak qadha maka sudah berdosa besar. Allahu Akbar, ya. Wajib salat tapi tidak sah, gimana maksudnya? Bunda Fitri, saya jelaskan kembali ya. Kalau yang belum jelas saya jelaskan kembali. Bunda, kalau ulama itu hukumi secara zahir, ya. Hari ke-6 ini bunda tidak ada darah, bunda bersih. Hari ke-6 ini 6, 7, 8, 9, 10 bunda bersih, ya. Maka bunda pergi mandi, bunda seperti biasa, bunda sholat, bunda puasa dan sebagainya. Ternyata hari ke-11 keluar darah lagi, maka bunda, kata ulama, tempo suci di antara 2 haid dihukumi sebagai haid. Ya, maka salatnya tidak sah. Jelas? Oke, kita lanjut kembali. Nih, untuk bunda-bunda yang keluar kuning, ya. Untuk bunda-bunda yang keluar kuning atau bunda-bunda yang keluar darahnya itu coklat. Di akhir-akhir haid keluar kuning, keluar coklat, ya. Saya ikut KB suntik 3 bulan keluar darah terus menerus, itu gimana ya? Kita akan jelaskan, ya. Berarti bunda sudah masuk ke istihadhah. Bagaimana istihadhah itu nanti saya akan jelaskan, oke? Untuk bunda-bunda yang keluar kuning atau keluar coklat, ada tidak bunda? Nih, bunda tidak pernah keluar keputihan itu warnanya putih. Hari ke-7, hari ke-8 keluar kuning. Ada tidak yang mengalami situasi seperti ini? Yang ada
coba komen saya. Yang ada coba komen saya. Bunda-bunda ada tidak yang mengalami situasi seperti ini? Hari ke-7, hari ke-8 keluarnya itu kuning. Yang ada coba komen saya. Ya, ada keluar coklat, keluar kuning, ya. Hari ke-7, hari ke-8 saya bingung Ustazah. Ya, keluarnya itu kuning, boleh mandi suci atau belum? Ya, boleh mandi suci atau belum? Kalau bunda-bunda mengalami situasi seperti ini, kuning pada dasarnya adalah warna bagi darah haid. Tapi kalau bunda-bunda memang bunda-bunda ini keputihannya warna kuning dan memang bunda tidak pernah keluar keputihan itu warna putih, ya, maka kata ulama lihat kebiasaan. Lihat kebiasaan. Ya, bunda-bunda lihat kebiasaan bulan sebelum, ya, lihat kebiasaan bulan sebelum. Hari ke-7, hari ke-8 bulan sebelum sudah suci. Tapi hari bulan ini, hari ke-7, hari ke-8 itu keluarnya kuning. Maka kata ulama kembali kepada keyakinan. Kalau bunda yakin haid, maka dihukumi sebagai haid. Tapi kalau bunda yakin bukan haid, maka dihukumi sebagai bukan haid. Kalau ragu-ragu bagaimana Ustazah? Bunda jangan dengarkan bisikan setan. Bunda jangan dengarkan bisikan setan. Kalau ragu-ragu itu namanya bisikan setan, ya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bunda wajib untuk mandi. Sebab apa ragu-ragu saja bunda tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jangan dengarkan bisikan setan. Nanti saja, tunggu saja. Sehingga bunda sudah tinggalkan sholat, Masya Allah. Jangan dengarkan bisikan setan. Kalau bunda hari ke-7, hari ke-8 yakin haid, maka dihukumi sebagai haid. Tapi kalau bunda yakin bukan haid, maka dihukumi sebagai bukan haid. Kalau ragu-ragu bagaimana? Ragu-ragu wajib untuk mandi, wajib untuk sholat. Sebab ragu-ragu saja tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jelas bunda? Sampai sini sudah jelas, sudah paham bunda-bunda semua? Sampai sini sudah paham bunda-bunda semua? Kalau sudah paham kita lanjut, ya. Sudah paham bunda-bunda? Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Nih bunda-bunda, ya, kalau sudah paham, sudah jelas, saya minta tolong untuk tap-tap layar dan share. Tap-tap layar dan share bunda, ya. Baru 185 nih yang share. Kita jadikan 500 orang yang ngaji, 500 orang pula yang dapat pahala. Bunda-bunda ingat, di akhirat nanti mulut kita dikunci, jari-jari tangan kita ini akan bersaksi, ya Allah, selama di dunia Tuhan saya suka membagikan ilmu. Masya Allah, kalau ilmu ini sampai bunda, ya, kalau ilmu ini sampai ke orang itu faham atas sharean bunda, Masya Allah, ini akan jadi amalan jariah untuk bunda-bunda semua. Oke, kita akan bahas istiadah juga. Ya, sekarang nih bunda-bunda yang tadi tanya, saya akan contohkan langsung untuk haid bulan pertama dengan haid bulan kedua. Kita akan hitung-hitungan tanggalan bunda supaya bunda-bunda jelas nih. Yang pakai tanggalan supaya tidak lagi bingung, saya akan jelaskan haid bulan pertama dengan haid bulan kedua supaya bunda-bunda tidak bingung lagi, ya. Sekarang kita akan jelaskan tanggalannya langsung. Namun sebelum itu saya minta tolong yang belum share dulu bunda. Yang belum share dulu. Kita jadikan 400 orang dapat pahala, Masya Allah, ya. Oke, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun sebelum itu bunda, sambil saya menulis, saya tanya ke bunda-bunda semua, minimal suci itu berapa hari bunda? Saya tanya, minimum suci itu berapa hari bunda-bunda? Coba di komen minimum suci itu berapa hari. Tadi sudah kita bahas minimal haid, kemudian standar haid sudah kita bahas, maksimal haid juga sudah kita bahas. Sekarang saya tanya, minimum suci itu berapa hari bunda-bunda? Coba di komen, bunda-bunda minimum suci berapa hari? Ada yang jawab 7 hari Ustazah, ada yang jawab 23 hari, ada yang jawab 1 hari Ustazah minimum suci. Ada pula yang jawab 17 hari. Banyak berarti bunda-bunda yang belum paham. Yang minimum suci aja bunda belum paham, Masya Allah. Coba di komen dulu sambil saya menulis. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30. Coba bunda-bunda, minimum suci saya tanya bunda, tadi sudah kita bahas minimum haid adalah 24 jam. Standarnya 6-7 hari. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Minimum suci banyak yang belum paham. Minimum suci adalah 15 hari 15 malam. Ya, baru tahu apa sudah tahu? Coba komen yang baru tahu. Coba komen baru tahu. Yang baru tahu coba komen baru tahu bahwasanya minimum suci adalah 15 hari 15 malam. Yang baru tahu coba komen baru tahu. Masya Allah. Bunda, ya, bunda ini mengalami haid bukan sekali dua kali bunda, setiap bulan sampai bunda menopause. Bunda wajib ngerti, ya Allah, bunda wajib ngerti minimum suci, minimum haid standar maksimal. Kalau bunda tidak mengerti, ya Allah, bunda berkaitan dengan sah tidaknya sholat, ya, karena ada bunda orang curhat sama saya, Ustazah, saya itu sudah 60 hari tidak sholat, saya sudah 60 hari haid. Allahu Akbar, 60 hari ini bunda padahal sudah haid, sudah pula istihadah, sudah haid lagi, sudah istihadah lagi. Masya Allah, kenapa wanita ini tidak ngerti? Karena dia tidak mau belajar bab darah wanita, ya. Masya Allah, alhamdulillah yang sudah tahu, alhamdulillah, ya. Makanya bunda, orang seperti ini orang apa namanya? Orang yang jahil. Orang yang jahil itu apa Ustazah? Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak mengerti, yang menganggap remeh bab darah wanita. Minimum suci saja tidak tahu. Masya Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang jahil. Orang yang jahil ini akan berkumpul dengan orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Orang yang berdosa besar, orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang memabukkan, orang yang tidak mau belajar bab darah wanita, padahal jelas wanita pasti mengalami haid, dia tidak mau belajar, maka di akhirat nanti berkumpul dengan orang yang fasik. Orang yang fasik ini di akhirat, Allahu Akbar, dia akan mendapatkan azab. Na'udzubillahi min dalik. Bunda-bunda, Masya Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan jahil, ya. Kita harus semangat untuk ngaji, ya bunda-bunda. Makanya ya saya mau ajak bunda ngaji bunda, ya. Nanti di akhirat saya, Masya Allah, di akhirat nanti setelah ini di akhir live saya mau ajak bunda-bunda ngaji. Yang mau ngaji coba komen mau. Yang mau ngaji coba komen mau. 600 orang yang mau ngaji coba komen mau. Di akhir live Ustazah mau ajak bunda-bunda untuk ngaji. Yang mau ngaji coba komen mau. Sebanyak-banyaknya bunda. Sebab apa? Kita itu ya wajib untuk belajar bab darah haid. Jangan sampai kita mati dalam keadaan jahil. Na'udzubillahi min dalik, ya Allah. Yang mau coba komen mau. Di akhir live Ustazah mau ajak bunda-bunda untuk ngaji bab darah haid, nifas dan istiadah. Yang betul-betul saja yang mau ngaji. Masya Allah. Oke, silakan bunda, ya. Bunda, ya, kembali lagi ini bunda, kembali kita akan bahas. Misalnya bunda keluar darah tanggal 1 jam 7 pagi. Tanggal 1 jam 7 pagi. Di tanggal berapa maksimum haidnya? Di tanggal berapa maksimum haidnya bunda? Coba di komen. Di tanggal berapa maksimum haidnya? Kalau bunda tanggal 1 jam 7 pagi keluar darah, ya kan, di mana maksimum haidnya tanggal berapa? Ada yang jawab tanggal 15, ada pula yang jawab tanggal 16. Coba bunda diperhatikan lagi. Maksimal adalah 15 hari 15 malam. Kalau dimulainya dari tanggal 1, berarti di tanggal berapa maksimum haidnya? Jangan keliru lagi bunda-bunda, maksimum haidnya adalah tanggal 16 jam 7 pagi. Kenapa kok Ustazah tanggal 16? Kenapa? Ya katanya 15 hari, betul 15 hari. Dihitungnya bunda 24 jam. Dari tanggal 1 ke tanggal 2 jam 7 pagi baru dihitung 24 jam. Baru dihitung 1 hari. Sampai tanggal 16 jam 7 pagi
ini sudah 15 hari, 15 malam ini adalah maksimum haid. Misalnya kita haid dari hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai hari ke-7 jam 1 malam kita itu haid. Jam 1 malam kita suci ya. Setelah kita suci, yang penting untuk kita catat adalah minimum suci. Kita catat dulu. Setelah kita suci, kita catat minimum sucinya. Dimulai dari mana Ustazah minimum sucinya? Dimulai dari Bunda suci jam 1 malam, tanggal 7 ke tanggal 8 jam 1 malam dihitung 1 hari. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai tanggal 22 ini adalah minimum suci. Kalau Bunda sudah tentukan maksimal haidnya, sudah tentukan minimum sucinya, sekarang saya tanya Bunda-bunda, apabila Bunda keluar darah lagi tanggal 13 ini darah apa Bunda? Apabila Bunda keluar darah lagi tanggal 19 ini keluar darah apa? Kemudian pertanyaan ketiga, Bunda keluar darah lagi tanggal 26 ini keluar darah apa? Bunda-bunda coba di komen. Coba Bunda-bunda di komen supaya apa? Supaya Bunda paham semuanya ya. Tanggal 13 ternyata keluar darah lagi nih di sini. Ya, Ustazah kalau haidnya tanggal 22 sampai 28 Desember dan 2 haid lagi. Kemudian apa ini? Apa itu Ustazah yang Januari? Coba Bunda Mama Harsha coba diperhatikan. Hitungannya seperti ini. Nanti Bunda hitung ya. Tanggal 13 ini darah apa Bunda? Tanggal 13 ini darah apa? Coba dilihat. Ya, dia belum melewati maksimum haid. Atau misalnya tanggal 13 keluar darah lagi 14, 15 sampai tanggal 16 jam 7 pagi darah ini berhenti. Ini disebut sebagai darah apa Bunda-bunda? Kalau jawabannya belum kompak artinya masih belum banyak yang paham. Jawabannya apa Ustazah? Jawabannya adalah darah haid. Betul ya. Yang belum jawab darah haid coba diperhatikan lagi. Ini darah haid. Sebab apa darah haid? Sebab darah yang keluar belum melewati maksimum haid. Maka darah yang keluar dihukumi sebagai darah haid. Lalu tanggal 19 ini keluar darah apa? Bunda-bunda coba dilihat. Darah apa tanggal 19? Keluarnya di mana? Di minimal suci. Darahnya keluar di minimum suci, maka darah yang keluar disebut sebagai darah istihadah. Betul ya. Ini disebut sebagai darah istihadah. Sebab apa Ustazah? Sebab dia melewati maksimum haid dan keluar pada minimum suci. Di sini harusnya Bunda suci tapi keluar darah lagi, maka darah yang keluar disebut sebagai darah istihadah. Lalu tanggal 26 keluar darah lagi, ini darah apa Bunda-bunda? Tanggal 26 ini keluar darah apa lagi? Coba Bunda lihat, ada tidak dia di maksimal haid? Ada tidak dia di maksimal haid atau ada tidak dia minimum suci ya? Coba Bunda ya, kalau tanggal 26 ini keluar darah apa? Coba dilihat, tanggal 26 ini ada tidak dia di maksimum haid atau ada tidak dia di minimum suci? Kalau dia tidak ada di maksimal haid, tidak pula di minimum suci, maka tanggal 26 ini disebut dengan kemungkinan haid yang baru. Sebab apa masih dikatakan kemungkinan? Karena belum 24 jam. Kalau sudah 24 jam maka sah darah yang keluar disebut sebagai darah haid. Atau misalnya keluarnya dari 23, 24, 25, 26, maka sah disebut sebagai darah haid yang baru. Makanya tidak mesti Bunda setiap bulannya itu darah itu keluarnya sama. Contoh bulan kemarin tanggal 1 bisa jadi tepat tanggal 1, bisa jadi lebih dari tanggal 1, bisa jadi kurang dari tanggal 1. Nah, kalau kurang mesti melewati minimum suci, maka boleh dikatakan darah yang keluar itu darah haid. Karena ada Bunda yang mengalami haid itu sebulan 2 kali, boleh asal melewati minimum suci. Jelas sampai sini Bunda-bunda? Faham sampai sini Bunda-bunda? Sebab jelas belum Bunda-bunda sampai sini? Faham belum Bunda-bunda sampai sini? Ya, jelas belum?
Masya Allah. Alhamdulillah nih kalau sudah jelas ya. Jelas ya, lanjut ya. Lanjut ya. Kalau kurang sehari semalam itu juga istihadah ya, betul. Kalau darahnya belum cukup 24 jam, belum cukup minimum haid, maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Ya, jelas? Masya Allah. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita akan membahas bab darah istihadah. Ya, kita bahas bab darah istihadah. Nih. Istihadah itu maksudnya apa Ustazah? Istihadah bunda kalau darahnya belum cukup 24 jam, maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadah. Kalau kurang dari 7 hari bagaimana nih bunda? Bunda cek darahnya. Kalau belum cukup 24 jam, maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadah ya. Kemudian bunda apabila darah ini keluar pada minimum suci, keluarnya pada minimum suci tadi saya jelaskan tanggal 19 itu darah apa? Darah istihadah. Sebab apa? Dia keluar pada minimum suci, maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadah. Lalu bunda apabila darah yang keluar melewati maksimum haid atau nifas ya, maksimum haid ada 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari maka darah tersebut disebut sebagai darah istihadah ya. Jelas ya. Kalau darah berhenti mudah untuk kita membedakan. Darah ini berhenti misalnya ya bunda-bunda, hari pertama sampai hari ke-10 itu haid. Hari ke-11 sampai hari ke-15 itu suci. Ternyata hari ke-17 keluar darah lagi ya, keluar darah lagi, maka darah yang keluar disebut darah istihadah. Sebab apa bunda-bunda tanggal 17 ini keluar darah istihadah? Sebab apa? Ada tidak yang tahu jawabannya? Sebab apa tanggal 17 dikatakan darah istihadah? Sebab apa? Ada tidak yang bisa jawab? Coba di komen bunda-bunda kalau sudah paham, Masya Allah ya. Sebab apa tanggal 17 ini? Ya, sebab apa tanggal 17 ini disebut sebagai istihadah ya? Dia disebut sebagai istihadah karena melewati maksimum haid atau keluar pada minimum suci, maka darah yang keluar disebut sebagai darah istihadah. Jelas ya? Kalau darahnya berhenti mudah untuk kita membedakan. Tapi kalau darahnya bersambung ya sulit untuk kita menentukan. Bagaimana kalau darah itu bersambung? Misalnya bulan kemarin datang darah 10 hari, bulan ini jadi 20 hari, tidak berhenti-henti Ustazah ya, tidak berhenti-henti 20 hari. Bagaimana cara menentukan istihadahnya ya? Misalnya hari pertama datang darah jam 3 pagi, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai hari ke-16 jam 3 pagi ini adalah maksimal haid. Ternyata darah itu keluar sampai hari ke-20. Saya tanya bunda, di mana permulaan istihadah itu dimulai? Di mana permulaan istihadah itu dimulai bunda-bunda? Saya tanya. Tanggal 17 Ustazah. Tanggal berapa bunda? Coba dilihat jamnya. Coba bunda-bunda dilihat jamnya. Ya, di mana dimulainya istihadah? Sebab bunda di sini adalah maksimum haid. Setelah jam 3 pagi bunda akan ketemu subuh, bunda akan ketemu duhur, bunda akan ketemu dengan asar, bunda ketemu dengan maghrib, bunda ketemu isya. Wajib sholat tidak? Yang betul yang mana Ustazah? Mulainya istihadah adalah tanggal 16 jam 3 pagi ke atas ya. Tanggal 16 jam 3 pagi bunda wajib mandi suci. Sebab apa? Darah yang keluar sudah melewati maksimum haid, jadi wajib untuk mandi suci. Setelah itu bunda wajib sholat subuh, wajib sholat duhur, maghrib, asar ya, semuanya wajib sholat sampai tanggal 20. Walaupun keluar
keluar darah, bunda wajib sholat. Sebab darah yang keluar bukan lagi darah haid, melainkan darah istihadah. Lalu bagaimana ustazah sholatnya wanita istihadah? Bagaimana ustazah? Ya, ada perkara bunda yang wajib wanita istihadah, ya. Wanita istihadah itu harus lakukan nih. Hukum wanita istihadah, perkara yang wajib dilakukan oleh wanita istihadah apabila hendak mengerjakan sholat. Jadi berbeda ya, ada hal dulu yang harus dilakukan berbeda dengan wanita suci. Kalau wanita suci tinggal ambil wudhu sholat, tapi kalau wanita istihadah ada perkara yang wajib dilakukan oleh wanita istihadah apabila hendak mengerjakan sholat. Salah satunya yang pertama, hendaklah dia membasuh farajnya sebelum berwudu. Jadi harus dibasuh dulu. Perlu mandi tidak? Tidak perlu mandi bunda-bunda ya. Yang namanya istihadah itu tidak tergugur kewajiban sholat. Jelas sampai sini bunda-bunda ya? Jelas di sini bunda ya? Jelas sampai sini? Saya tanya bunda-bunda, penting atau tidak penting kita belajar bab darah wanita? Penting atau tidak penting? Saya tanya bunda-bunda semua, penting atau tidak penting kita belajar bab darah wanita? Coba nih, 600 orang saya tanya, penting atau tidak penting kita belajar bab darah wanita? Ya, penting atau tidak penting? Penting banget ustazah, penting banget. Nah, cara cek sucinya bagaimana ustazah? Nanti saya akan jelaskan ya. Saya jelaskan, oke? Penting sekali. Sebab apa penting? Karena ini berkaitan dengan perempuan. Wanita pasti mengalami haid, wanita pasti mengalami nifas, wanita pasti mengalami istihadah. Kalau bunda tidak mau belajar, ya Allah, bunda bisa jadi termasuk 80% wanita yang tinggal sholat tanpa sadar ya. KB Yudi, saya haidnya sampai 20 hari nggak apa-apa, tapi harus ngerti ilmunya ya. Berarti bunda harus sholat ya. Jelas ya. Nah, kalau penting saya tanya bunda, kalau penting saya tanya, apa hukumnya kita belajar bab darah wanita? Hukumnya apa bunda-bunda? Saya tanya, kalau penting hukumnya apa kita belajar bab darah wanita? Hukumnya apa bunda-bunda ya? Hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib kita belajar bab darah wanita. Kalau kita tidak mau belajar, maka akan berdosa. Siapa yang berdosa? Istri berdosa. Sebab apa istri berdosa? Perempuan berdosa. Sebab ya, dia ini adalah pelaku utama yang mengalami haid. Kalau tidak mau belajar, Masya Allah, akan berdosa bunda. Siapa lagi yang berdosa? Suami pun akan berdosa. Kenapa kok suami berdosa? Ya, suami pun wajib belajar. Kalau suaminya tidak faham, istrinya tidak faham, Masya Allah, suaminya tidak bisa menunjukkan yang pada dasarnya suami adalah imam, maka suami dan istri akan berdosa. Sebab apa? Ini berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat. Apapun yang berkaitan dengan sholat, wajib hukumnya untuk belajar. Karena apa? Karena bunda, setelah kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kita diperintahkan untuk sholat. Saking pentingnya sholat bunda ya. Kalau tidak sholat maka berdosa. Saking pentingnya, kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Masya Allah, saking pentingnya. Apalagi bunda-bunda yang sehat, bunda-bunda yang kuat ya, tidak mau belajar. Sebab apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang jahil bunda-bunda ya. Sebab ini ilmu berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat. Jadi wajib hukumnya untuk belajar. Maka bunda-bunda saya minta, bunda-bunda saya ajak bunda-bunda semua untuk azam 2025 hatamkan ilmu bab darah wanita. Hatamkan ilmu bab darah wanita. Masya Allah, bunda-bunda nih
Coba, bunda-bunda saya mau ajak bunda-bunda. Azam itu apa Ustazah? Azam itu bertekad 2025 hatamkan ilmu bab darah wanita. Coba, bunda-bunda yang betul-betul ingin mau belajar, betul-betul ingin belajar bab darah haid, nifas dan istihadah, saya mau ajak bunda-bunda untuk ngaji. Ya, coba komen Azam. Azam 2025 hatamkan ilmu bab darah wanita. Coba komen Azam 2025 hatamkan ilmu bab darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Kita berazam, kita berjanji pada diri kita, bertekad bahwasanya 2025 hatamkan ilmu bab darah wanita mulai sekarang bunda-bunda ya, yang mana tadi sudah kita bahas banyak sekali yang belum paham ya. Jangan sampai kita sholat ternyata sholatnya tidak sah. Masya Allah, kita sholat ternyata sholatnya tidak sah. Sayang sekali bunda, di akhirat nanti pertanggungjawaban utama